Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, diringkas dengan Sahih Muslim karena isinya hadis-hadis sahih semuanya. Yang kedua, hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mana yang lebih tua antara Imam Muslim dengan Imam Ahmad yang selalu populer dengan sebutan Imam Hambali? Maka lebih tua Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali meninggal pada tahun 241 di Baghdad, Irak. Sedangkan Imam Muslim meninggal pada tahun 261. Mudah mengingatnya, sama-sama dua di pangkal satu di ujung. Imam Ahmad 241, Imam Muslim 261. 20 tahun setelah Imam Ahmad meninggal, barulah meninggal Imam Muslim rahimahumullah, dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, yang biasa populer masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Lis-shaim, orang yang puasa, laki-laki shaim. Lis-shaim, orang yang berpuasa itu farhatani, dia memiliki dua farhah. Faraha, faraha, farhah. Kalau satu farhah, kalau dua farhatani, kalau tiga farahat. Orang yang berpuasa itu memiliki dua farhah. Dalam kamus arti farhah, cari pada huruf fa. Faraha. Di situ dijelaskan arti farahah, artinya haflatul urs, haflah pesta, urs pernikahan. Orang yang berpuasa itu punya dua pesta pernikahan. Apa maknanya? Ternyata faraha artinya bahagia dan gembira. Kegembiraan orang yang berpuasa itu seperti gembiranya orang yang sedang menjalani pesta pernikahan. Makanya selalu kalau Bapak Ibu ingat, pas kita sesi tanya jawab, banyak sekali kertas, tolong doa di akhir majelis Pak Ustadz, kami mau menikah karena ingin merasakan kebahagiaan pernikahan. Bagaimana senangnya orang menikah, senang hati dan bahagianya, begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika dia berbuka. Yang satu lagi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Level yang paling rendah, nafsu syahwat hayawaniyah, makan, minum. Kenapa dia senang? Karena dia mau makan. Kenapa dia senang? Karena dia mau minum. Kenapa dia senang? Karena dia menyalurkan hasrat, seksual, biologis. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada materi. Karena kalau bahagia karena makanan, ketika makanan habis, bahagianya hilang. Berbahagia karena minuman, habis sudah hilang haus, bahagianya hilang. Berbahagia karena biologis, dia sudah mendapatkan kenikmatannya, bahagianya hilang. Tapi ada kebahagiaan yang kekal tidak hilang, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu dia pada saat kondisi paling lemah, lemah fisik, lemah badan. Pada saat dia merasa paling lemah, disitulah dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jam 6 sore jangan lagi keluar rumah. Jam 6.21 azan maghrib berkumandang. Jam 6 sore tetaplah di rumah. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, jam 6 sore disitulah bapak-bapak, anak-anak keluar rumah semuanya. Macet total, pasar-pasar penuh. Jam 6 sore berkeliaran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah tak tahu, entah tak mau tahu bahwa pada saat itulah doanya, munajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat salat kapan? Aqrabu ma yakunul, hadis riwayat Muslim juga. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud.
fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Mengapa? Karena saat sujud itulah dia merasa paling rendah, keningnya dia tempelkan ke lantai, tempat yang diinjak hina. Pada saat itu dia sedang rendah, disitulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Kalau dalam keadaan haji kapan? Saat di padang Arafah, yang dipakai pakaian kematian, tidak berjahit bagi laki-laki, pakaian mayat bagi perempuan. Dan pada saat itu dia dalam keadaan lapar, panas terik, di tengah gurun pasir, di tengah padang Arafah. Dan bagi orang yang berpuasa kapan? Puncaknya adalah menjelang berbuka, lapar, haus. Pada saat dia merasa dirinya rendah, lemah, hina, pada saat itu dia sedang tinggi, maka dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya di tengah masyarakat kita, jam 6 sore itulah laki-laki perempuan berkeliaran di tengah jalan, mau menunggu apa? Wallahu a'lam wasallam. Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang tahu. Entah apa yang mau dicari, putar sana putar sini, belok kanan belok kiri. Begitu azan maghrib berkumandang, di situ dia pulang ke rumah membawa harta rampasan perang. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi jam 6.20, makan siang ditiadakan. Azan maghrib hari pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Padahal bukan begitu. Maka pada saat azan maghrib berkumandang, beberapa menit sebelumnya, angkatlah tangan, mohonlah kepada Allah. Anak, istri, ponakan, saudara, orang yang menolong kita di dalam rumah kita, saudara-saudara kita, duduk bersama. Tak ada kasta-kasta, tak ada merasa aku paling hebat, aku paling kaya, engkau duduk di sana. Feodal, itu bukan mental orang beriman. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajahmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jangan-jangan dari lidah tukang cucimu, dari lidah tukang gosokmu, dari lidah tukang setrikamu, gara-gara ucapan dia amin, itulah doamu didengarkan oleh para malaikat. Dia tak pernah makan riba, dia tak pernah makan haram, dia tak pernah makan subhat. Mungkin dia hina, mungkin dia rendah, tapi dia tinggi dan hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah terlanjur mencap mengatakan engkau orang rendahan, tak punya apa-apa, padahal malaikat selalu merindukannya. Catatannya dibawa oleh para malaikat. Subuh malaikat membawa catatannya, ba'da asar malaikat membawa catatannya. Kam min masyhurin fil ardi wa lam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang-orang yang masyhur di bumi, tapi malaikat di langit tak pernah mengenalnya. Tapi berapa banyak pula orang-orang yang rendah, hina, bukan siapa-siapa di bumi, tapi tiap hari malaikat melihat catatannya. Yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh para malaikat yang rindu melihatnya. Ketika nyawanya keluar dari tubuh seperti air yang menggumpal di tengah daun, di tengah malam yang hening sepi sunyi, tiba-tiba turun embun, menggumpal di tengah daun, menetes di ujung daun. Tak ada ranting yang patah, tak ada daun yang sobek. Maka pada saat itu jatuh embun dari ujung daun, menetes. Begitulah nyawanya keluar, ditampung oleh malaikat dengan kain kafan dari cahaya, dibawa menuju langit. Malaikat penjaga pintu langit merindukan orang ini. Inilah dia yang sudah lama kami nanti-nantikan. Tak terasa kita sebenarnya menumpang tuah, menumpang pada ucapan amin. Mungkin dia tak pandai bahasa Arab. Kita yang hebat berdoa, kita katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak kami, istri kami, keluarga kami. Selamatkan dalam agama, jangan sampai ikut aliran sesat. Dia hanya mengatakan amin, dia hanya mengatakan perkenankan ya Allah. Tapi ternyata doa itu dikabulkan Allah karena ucapan amin. Al-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajri. Orang yang membacakan doa dan yang mengaminkan doa, dia berkongsi dalam pahala. Tak ada pahala lebih besar daripada orang yang berdoa, mengaminkan doa. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun tak ikut berdoa, dia hanya mengaminkan saja. Bantu kami menghadapi Fir'aun ya Allah, tolong kami menghadapi musuhmu ya Allah, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Harun? Amin. Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah. Amin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, sama-sama tua tapi tak sempat membuatnya masuk surga karena tak berbakti. Apa kata Nabi? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu wahai Jibril. Bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak berselawat, kata Jibril. Lalu apa jawab Nabi? Amin. Maka oleh sebab itu kita aminkan doa yang kita mengerti bunyinya. Adapun yang tak paham kita bunyinya tak usah diaminkan.
Amin. Amin. Apa yang diaminkan? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bapak itu berdoa, ibu hati-hati jangan salamin aja, entah lainnya isinya kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka, bukan berbahagia karena makanan. Makanan tiap hari kita tengok. Berbahagia berbuka bukan karena minuman. Minuman tiap hari kita lihat. Nih tengok minuman. Cuman minum tak bisa. Tapi yang senang adalah mustajabud da'wah. Pada saat itu doa diperkenankan. Ustaz bilang doa dikabulkan. Saya dah bolak-balik berdoa tak kabul-kabul. Pandangan kita tentang doa mesti disetting ulang. Mindset, main otak, setting ulang. Jangan sampai kita salah paham. Gara-gara salah dengar, salah baca, salah pikir, salah ngomong, salah paham. Bermuara dari mana? Salah dengar, salah baca, salah ngaji, salah pikir, salah paham. Akhirnya salah tindakan, tak mau berdoa. Kamu kenapa tak berdoa menjelang berbuka ini? Alah, yang lama aja belum kabul, sampai tambah lagi. Berdoa adalah senjata orang beriman. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini dimuliakan karena otak ini lah. Kalau tak ada otak ini, tak ada mulia manusia. Tubuhnya lebih hebat dari kita, lebih perkasa dari kita, lebih kuat dari kita, wajahnya lebih ganteng dari kita. Kenapa tak dimuliakan orang? Kacau dah isi otaknya. Oleh sebab itu manusia ini dibedakan karena otaknya. Yang ada di kepala. Kalau di atas meja, otak-otak namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Otaknya ibadah itu apa? Isi otak. Doa. Salat itu isinya apa? Doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Haji itu apa isinya? Doa. Di mana-mana orang berdoa, tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sa'i itu apa isinya? Doa. Dari tiang hijau ke tiang hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antal azzul akram. Ketika di padang Arafah isinya apa? Doa. Doa kepada Allah. Al-Quran itu berapa ayat-ayat tentang doa? Rabbana hab lana minas rabbi habli minas salihin. Doa. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa. Rabbana zalamna anfusana. Doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa. Maka orang yang tak berdoa sudah kehilangan otak sumsum daripada ibadah. Maka menjelang berbuka itu panjatkanlah doa. Dengarkan siaran langsung RRI Pekanbaru dari Masjid An-Nur. Selesai tausiah pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai baca Quran, ada beberapa iklan mengucapkan selamat berbuka puasa. Setelah itu barulah dia berdoa. Doanya apa? Doanya bebas apa saja. Jangan lupa yang penting dalam doa itu ada 4. Ta'awuz, minta lindung pada Allah. Basmalah, ucap nama Allah. Alhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Salawat untuk Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya supaya cepat selesai kuliah, IP-nya 4, bisa pulang ke Pekanbaru, mengabdikan ilmunya, istrinya solehah, keluarganya sakinah, tetangga sahabat kerabatnya dijauhkan dari musibah. Minta tolong jangan lupa saudara kita di Palestina. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumin fi Palestin wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Tetangga sahabat kerabat doakan. Orangnya tak ada, tapi kita doakan dia. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama macam yang kau doakan. Di antara doa yang tak tertolak, da'watus shaim hatta yuftir. Doa orang berbuka, doa orang puasa hingga dia berbuka. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.